Halo sobat sawit se-Indonesia, ketemu lagi dengan saya di channel Sukini Samahu. Oke para sobat, di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat pruning. Ya, dimana pruning sangat dibutuhkan untuk dan juga diperlukan untuk tanaman kelapa sawit. Dan pruning ini termasuk masuk kategori perawatan, dimana ini perawatan yang kedua ataupun yang nomor 2. Dan perawatan yang pertama itu adalah pemupukan, kemudian perawatan yang kedua itu adalah pruning. Dan perawatan yang ketiga tentu adalah penyemprotan. Oke, dan di dalam bahasa pruning juga ada istilah-istilah bahasa lain yang melingkupinya, yaitu ada under pruning dan ada over pruning. Dimana under pruning ini adalah biasa kita katakan dengan pelepah-pelepah gondrong. Dimana di belakang saya ini termasuk adalah under pruning, jadi dia pelepahnya masih banyak. Sementara pelepah yang dibutuhkan untuk tanaman kelapa sawit di umur-umur 4 atau 3 sampai 7 tahun itu membutuhkan 56 pelepah, bahkan ada yang 48 pelepah. Jadi itu memasuki kategori songgo yang kita berlakukan. Ketika kita memperlakukan songgo 2, itu jumlahnya itu 48 pelepah. Sementara songgo 3 tentu jumlah pelepah yang dibutuhkan kelapa sawit itu adalah 56 pelepah. Kemudian untuk under pruning, ya under pruning tentu dia tidak memperhatikan songgo. Jadi dia turun buah, turun pelepah ketika kita panen. Dan biasanya bahkan ada juga yang buahnya digantung. Jadi dia lebih berkurang lagi jumlah pelepah di dalam pokok sawit itu lebih kurang dari 48. Itu dikategorikan dengan over pruning. Lalu apa saja manfaat-manfaat pruning yang menonjol atau yang mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit kita? Oke, di sini yang pertama yaitu memaksimalkan penyerapan unsur hara. Ya, tentu unsur hara sangat berpengaruh untuk proses penyerapannya. Dan di sini juga kita akan memperhatikan setiap pelepah-pelepah yang ada di pokok sawit kita. Dimana ketika kita memupuk tentu usahakan di pruning dulu pelepah-pelepah yang seperti di belakang saya ini, seperti pelepah-pelepah gondrong. Tentu ketika kita mupuk, kalau kita tidak pruningnya, tentu pelepah-pelepah yang tidak aktif ini ikut menyerap unsur hara yang kita tabur di kelapa sawit kita. Tentu proses berjalan penyerapan unsur hara ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Pelepah yang tidak aktif ini ikut menyerap, namun tidak memberikan efek yang bagus untuk proses pertumbuhan buah maupun pertumbuhan batangnya. Jadi sangat dianjurkan untuk pruning tadi, pruning kelapa sawit kita. Oke, kemudian manfaat yang kedua adalah memaksimalkan pengambilan cahaya matahari. Ya, dimana cahaya matahari sangat diperlukan oleh tanaman, bahkan kita manusia juga membutuhkan cahaya matahari. Dan di dalam tanaman tentu cahaya matahari sangat diperlukan karena ada proses fotosintesis yang terjadi di dalam kelapa sawit maupun di tanaman lain. Jadi untuk itu sangat disarankan untuk pruning kelapa sawit kita agar setiap proses fotosintesisnya berjalan dengan baik, di mana pelepah-pelepah yang aktif ikut memproses dan menjadikan pertumbuhan pada kelapa sawit kita menjadi lebih baik lagi. Ketika pelepah-pelepah yang aktif ikut memproses fotosintesis, ikut mengambil cahaya matahari, akan tetapi mereka tidak menyalurkan atau tidak memberikan dampak yang baik pada pertumbuhan kelapa sawit kita maupun pertumbuhan buah kelapa sawit kita. Oke, kemudian untuk manfaat yang ketiga yaitu adalah membuka pelepah-pelepah yang aktif. Dimana pelepah-pelepah yang aktif ini tadi termasuk pelepah yang songgo 2 ataupun songgo 3. Jadi itu pelepah-pelepah yang aktif. Ketika lakukan pruning tentu mereka akan terbuka lebih bebas lagi karena tidak ada yang menyangga pelepah yang di bawahnya. Dan ketika pelepah sudah terbuka, otomatis buah akan lebih bebas untuk membesar. Maka dari situ sangat disarankan untuk pruning pelepah yang sudah tidak aktif atau pelepah yang under pruning. Lalu untuk proses pruningnya kita juga harus perhatikan, dimana untuk cara dodosnya kita harus mepet dengan batang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi
pertumbuhan gulma seperti yang di belakang saya ini, supaya tidak terjadi pakis-pakis hidup di pokoknya. Memang ada pakis hidup di pokoknya, kan, tetapi ketika lebih mepet lagi akan sedikit mengurangi. Dan ketika kita pruning di kebun sawit kita, kemudian kita lihat banyak pakisnya, usahakan ditebas pakisnya supaya tidak beresiko, yaitu terjadi sarang penyengat. Dan biasanya banyak terjadi juga di pokok-pokok sawit, penyengat suka bersarang, dan ketika kita panen tentu kita akan disengatnya, dan itu juga bisa berbahaya bagi tenaga kerja kita ataupun tenaga panen kita. Dan kemudian ketika kita pruning di kebun orang ataupun kerja di tempat orang, tentu sangat diperhitungkan untuk membuang pakis ini ya, karena untuk membuang pakis ini juga sangat menyita waktu. Maka untuk itu kita harus perhitungkan dengan bos kita ataupun toke kita. Oke sobat, jadi itu tadi ya pengulasan mengenai tentang manfaat pruning. Jadi harus kita pahami dan kita harus mengerti supaya pertumbuhan kelapa sawit kita berjalan dengan baik dan maksimal, supaya untuk ketingkatan produksi itu akan meningkat. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu jiwa, salam Planter Indonesia.